memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, Kamis 2 Juni 2016, kita dapat bertemu untuk bersilaturahmi dalam rangka kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Kendal ke DPRD Kabupaten Indramayu. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Haji An-Nur Rohim SIP MM selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal beserta anggota DPRD Kabupaten Kendal dan staf sekretariat yang mendampingi. Dan yang akan menerima kunjungan kerja hari ini yang terhormat Bapak Muhammad Ali Akbar SP selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu didampingi dari eksekutif Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu. Susunan acara pada kunjungan kerja hari ini: 1. Pembukaan, 2. Sambutan selamat datang dari DPRD Kabupaten Indramayu, 3. Sambutan perkenalan dari DPRD Kabupaten Kendal, 4. Dialog dan sharing pendapat, 5. Penyerahan cenderamata, dan yang keenam penutup. Diinformasikan bahwa acara kunjungan kerja ini diliput dan disiarkan secara langsung melalui website oleh media parlemen DPRD Kabupaten Indramayu dengan alamat streaming http://live-dprd-indramayucup.go.id 33. Baiklah, untuk memulai acara hari ini, mari kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya, sambutan selamat datang dari DPRD Kabupaten Indramayu kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ali Akbar SP dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Haji An-Nur Rohim SIP MM. Yang saya muliakan rekan-rekan anggota DPRD dari Kabupaten Kendal dari Komisi D, serta yang saya hormati staf pendamping dari Kabupaten Kendal, serta yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas Kependudukan serta dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu. Syukur alhamdulillah menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka sesuai dengan surat yang masuk ke kita, yaitu kunjungan kerja dari Komisi D DPRD Kendal. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan kami dari DPRD Indramayu mohon maaf barangkali dalam sambutan ini, karena anggota kita sebenarnya seluruh 50 orang ini ada acara BIMTEK di Jakarta, dan saya dari Komisi B karena di sini yang membidangi sesuai dengan surat yang masuk, yaitu kalau di kita di Indramayu itu di Komisi B kesejahteraan. Sebenarnya di sini kalau untuk penduduk kependudukan sesuai dengan surat itu di Komisi A. Tapi karena ketua dari Komisi A sudah duluan berangkat, jadi mohon maaf tidak bisa menemui Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah Bapak dan Ibu, selintas tentang Kabupaten Indramayu. Indramayu itu cukup luas, Pak Bu. Jadi desa yang ada di Kabupaten Indramayu ada 307 desa, 8 kelurahan dengan 31 kecamatan. Nah, ini perbatasan Indramayu. Kalau kita berjalan ke arah barat sana itu perbatasan dengan Kabupaten Subang. Ke selatannya itu dengan Majalengka Sumedang, agak
menjorok ya. Terus ke timurnya dengan Kabupaten Cirebon dan utara kita pantai. Mungkin hampir sama dengan Kendal karena kita juga pernah kunjungan ke sana ya. Indramayu secara perekonomian ini didominasi dengan di bidang pertanian, Pak. Terutama petani padi. Mungkin untuk Kendal karena ada dataran tinggi, ini ada sayuran. Selanjutnya jumlah penduduk ya, jumlah penduduk itu hampir 2 juta dan komposisi di DPRD ini kita ada 6 fraksi, Pak. Pertama itu dari Golkar dengan 19 anggota. Kedua dari PDI Perjuangan itu 7 anggota, gabung fraksi PDI Perjuangan gabung dengan Nasdem. Nasdem ada 3 anggota. Selanjutnya itu dari PKB. PKB ada 7 anggota. Dan selanjutnya dari Gerindra ini ada 5 anggota. Selanjutnya fraksi PKS ada 4 anggota. Dan yang terakhir itu fraksi gabungan Hanura Demokrat. Hanuranya 2 anggota, Demokratnya 3. Itu komposisi di kita di DPRD Kabupaten Indramayu. Mungkin untuk sambutan saya rasa cukup sekian, nanti kita berlanjut dengan dialog sesuai apa yang telah kita terima, yaitu terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta masalah kependudukan. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan perkenalan dari DPRD Kabupaten Kendal kepada yang terhormat Bapak Haji An Nur Rohim SIPMM, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati dan yang saya banggakan, saudara saya ini satu nasib satu wadah kebetulan, Bang Ali Akbar, sarjana teknik. Teman-teman DPRD Kabupaten Kendal yang kami cintai, karena teman-teman DPRD Kabupaten Indramayu pada nggak ada semua, nanti titip salam, Bang. Bapak Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan BPKB ya, dan catatan sipil yang hadir Kabupaten Indramayu, teman-teman eksekutif dari Kabupaten Kendal serta dari teman-teman sekwan yang ikut hadir yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang kami muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi umur panjang, sehat jasmani rohani, sehingga kita dapat silaturahim di ruangan yang terhormat ini, di ruangan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita antara Kendal dengan Indramayu menjadikan tali persaudaraan dan membawa ukhuwah Islamiyah dengan baik, dan akhirnya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlimpah dan umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan suri toladannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang beliau sampaikan dan beliau berikan kepada kita. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua diakui jadi umat beliau dan bersama-sama dikirim ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, yang paling pertama dan paling utama, Bang Ali, kami dari teman-teman Kabupaten Kendal mengucapkan ribuan terima kasih, dan Bapak Ibu Kepala Dinas yang hadir di sini sudah meluangkan waktu menerima kami. Bang Ali tadi saya tanyai, Bang katanya lagi bintek, nunggu jenengan katanya. Karena ada tamu kita nggak enak, jadi ditugasi paling akhir untuk menemui kita. Terima kasih Bang, mudah-mudahan nanti selamat sampai Jakarta. Jangan nakal ya Bang. Terima kasih ya Bu, Bapak, agak nunggu lama. Kami juga minta maaf, mungkin karena teman-teman ini kebetulan di Kendal ini lagi apa ya, perjalanan dinas ini kemarin kita dirubah ke pesawat. Jadi kalau ke Cirebon kita bingung mau naik pesawat, mau naik kereta juga kita harus ke Semarang. Yang naik eksekutif jadi bawa mobil aja, bawa mobil. Udah gini aja sepakati kita bawa mobil, tapi syaratnya jangan ada yang bawa supir gitu lah. Supirnya gimana? Biar aja supirnya di rumah. Jadi kita tadi malam konvoy itu nggak ada yang bawa supir, kita supiri sendiri-sendiri, makanya pada kecapean ini. Ya iseng-iseng lah. Biar enggak, alhamdulillah sih macetnya cuma di Tegal itu agak lumayan panjang. Kami minta maaf, bukan unsur kesengajaan kami, Bang, Ibu, Bapak sekalian. Jadi memang ternyata agak melelahkan. Umur usia kita sudah tua. Wakil saya itu sudah 52, tadi udah bilang 52 kuat, ternyata ya capek juga kan gitu. Saya sudah 41 masuk 42, teman-teman sudah, apalagi kayak Bunda ini udah 65 sekarang. Jadi ya bukan unsur kesengajaan ya Bang. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian perlu kami perkenalkan. Jadi kata orang bijak kan tak kenal maka tak sayang gitu. Maka perlu kami perkenalkan anggota komisi kami, kebetulan yang menangani Kesra itu di Kendal itu di komisi D Bang kalau di sana. Anggota kami ada 10 ditambah pendamping dari pimpinan 1 mestinya. Ini beliau belum hadir, mungkin berangkatnya baru bisa tadi mungkin karena beliau sibuk ngurusi pondok pesantren. Dari saya sendiri Al-Nur Rohim dari F Gerindra, kebetulan sama dengan beliau. Yang berikutnya wakil saya Bapak Haji Aminuddin dari F PAN, terus sekretaris di komisi kami Bapak Zainuddin dari FPKB, anggota kami dari yang paling belakang aja dari PDIP Pak Suroto, ini kelas 2 ini semester 2 sekarang ini. Kalau saya 1 Pak Zainuddin, 1 Pak Diamin, kedua juga. Terus yang dari P3 Pak Haji Mabrur, ini kebetulan pengelola pendidikan, tapi di komisi D baru sekali. Yang kemarin di komisi pertanian, malah membidangi pertanian di komisi B di sana. Maka yang sekarang agak berbeda wajah. Dulu kayak kesapi-sapian, sekarang udah kayak ke guru-guruan kan gitu. Ini ini kalau dulu mengelola pertanian, sekarang mengelola pendidikan sesuai dengan tupoksi beliau. Nah, beliau punya yayasan itu Bu, sekolah MTS. Terus yang berikutnya dari F Golkar, beliau Bu Hajah Eni, F Golkar. Terus yang berikutnya Ibu Hajah Masriah dari FPAN. Ini penyemangat kami Bu, karena pensiun dari guru terus jadi ibu rumah pengusaha minyak, beliau di Batam sana, pulang nyalonkan diri, sekarang 64 tahun kemarin, sekarang 65. Semangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman ini agak semangat berkurang, disemprot oleh beliau. Nah, penyemangat ini beliau. Ini baru kelas 1 juga. Terus di sebelahnya dari FPDI Bapak Haji Slamet Riyadi. Ini FPDI kelas 1 juga ini Bu.
Ini yang berikutnya di FPKS Bapak Sulistyo Aribowo dari FPKS. Terus yang belakang itu dari Sekwan, 2 orang yang mendampingi notulen kami. Terus yang berikutnya dari Bapak Aspem, asisten pemerintah, asisten administrasi, Asmin, beliau Bapak Bambang. Ini besok akan ikut lomba tes Sekda besok. Kan sekarang Bu, modelnya tes. Bupatinya sekarang menghendaki jadi ada tes kualifikasi berkaitan dengan kepemimpinan. Ini beliau, terus yang sebelahnya ini dari pendidik dulu, Bapak Kepala Sekolah sudah teruji dan terbukti, sekarang ditarik oleh Bupati yang kemarin untuk menangani di olahraga. Mental generasi muda kami, beliau yang menangani di olahraga, Bapak Duyanto, Dr. Andes Duyanto, Kepala Dispora. Terus yang berikutnya dari nggak kelihatan Bu, misah, saya kira tadi eksekutif yang di sana, anak buahnya Pak SB satu ini, gagahnya sih sama, nah kan gantengnya sama juga, istrinya juga sama, cuma satu, yang lain yang banyak ini. Ini Bapak Haji Ikhwan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya bawa agak ke Gucek ini biar teman-teman nggak pada ngantuk. Sebenarnya teman-teman ini ngantuk ini. Pak De Amin udah, aku mesti tidak mau berangkat, wah ngantuk. Berangkat Pak De nggak enak. Udah kayak saudara di sana saya sampaikan seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini perkenalan sekilas dari teman-teman Kendal. Jadi daerah Kendal itu berdampingan dengan kota Semarang, Bapak Ibu. Sebelum Semarang, kalau dengan naik darat itu Kendal dulu. Mang street saja nggak ada, karena di sana Pantura kan. Kalau naik memang perbatasan dengan Temanggung, Wonosobo, Dieng itu kita perbatasan daerah pegunungan. Kalau ke timur kita dengan kota Semarang, baratnya dengan Batang, utaranya dengan Laut Jawa, sama dengan di sini. Terus jumlah penduduk sana sekarang kurang dari 1 juta. Kalau pemilu yang kemarin 50, karena 1 juta lebih, yang sekarang cuma 956 ribu sana. Jadi 45 anggota dewannya, yang paling banyak PDIP, karena daerah Jawa Tengah itu daerah merah, zonanya kan zona merah itu. Kalau di Kendal 9 orang PDIP, 1 orang Nasdem berkoalisi. Terus di bawah itu FPAN 7, di bawahnya lagi FPKB 6, terus FP3 5, Gerindra 4, PKS 4, Golkar 4, Demokrat 3, Hanura 2. Itu di sana yang jadi fraksi ada 8 fraksi, jumlah 45 orang, rata-rata sama sana. Jadi mungkin senior sama junior kemarin hampir 50%, yang lama 50, yang baru 50, banyak yang lama, tapi jumlah yang lama 24 kalau nggak salah. Terus yang berikutnya penghasilan sana banyak sama Bang, petani. Cuma kalau di sini nggak ada pegunungan jadi banyak padi. Kalau di sana yang bawah padi, palawija, semangka dan sebagainya. Kalau yang di atas perkebunan. Terus kebetulan di tempat kami baru ikut pilkada yang kemarin, ya suasana memang berangsur pulih, berangsur bagus. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita meniru dengan sinilah, karena waktu saya banyak teman-teman orang sini. Waktu saya dulu sering main ke Indramayu, dulu sebelum Pak Bupati Yance itu, sini luar biasa kan seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah luar biasa, karena ya semua keinginan. Mungkin dari nanti diskusi
yang akan disampaikan tadi sudah disampaikan oleh Bang Ali. Jadi nanti teman-teman dari Dispenduk Capil dan BPPKB akan ngungsi kaweruh, kalau bahasa Jawa itu menimba ilmu ke sini bagaimana menangani, karena di sini luar biasa. Dalam artian luar biasa. Mungkin kalau Capil karena sekarang sudah bernaung ke pusat langsung, mungkin kalau BPKB penanganannya nanti di sini karena banyak, mungkin sana sini sama ya, sekarang banyak janda-janda ya, harus bagaimana penangannya. Kalau saya sih simpel ibu bapak sekalian, sebenarnya itu janda-janda cantik, muda dan kaya itu dipelihara oleh kita lah, pemerintah ini, pelaksana pemerintah. Kamu mungkin seperti itu. Mungkin itu jadi lambaran diskusi yang akan kita sampaikan. Kita santai aja Bang Ali, Bapak Ibu sekalian ya, jangan dibikin tegang lah, biar bapak-bapak aja yang tegang, ibu yang nggak usah tegang. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya manakala banyak kekurangan dan kelebihan. Dan nanti karena ini saya mau menanyakan berkaitan dengan atlet-atlet yang berprestasi, tidak ada yang rawuh ya, tidak ada yang hadir ya, nggak usah aja. Terus permasalahan sosial mungkin nanti bisa dijawil sedikit bagaimana penanganan di sini, karena kita bagaimanapun ikut prihatin dengan anak-anak kita sekarang ini di usia mereka yang muda. Sekarang kalau di sana tuh banyak yang ngepang itu loh Bu, Bapak, yang ngepang itu loh, yang hitam-hitam naik. Kalau di sana karena pantura, jadi naik nanti turun di Pekalongan atau turun di mana, ada acara di mana itu Pak, rame di sana. Nah ini di sini mungkin juga sama, mungkin kalau itu udah penanganannya seperti apa, mungkin sedikit nanti agak disinggung juga. Itu Bapak Ibu sekalian, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya manakala banyak kekurangan dan kelebihan dalam saya menyampaikan mewakili teman-teman. Ada gojeknya juga, kalau nggak gojek kan saya juga ngantuk sebenarnya. Begitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma afiq ila miqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dialog dan sharing pendapat yang akan dipimpin langsung oleh Yang Terhormat Bapak Muhammad Ali Akbar. Dipersilahkan. Terima kasih. Apa yang telah tadi disampaikan oleh Bapak Anur Rahim, yaitu terkait dengan penanganan ya anak-anak ya. Di sini penanganan sosial memang tidak hanya di Indramayu, hampir anak-anak pang ini yang hitam-hitam ini banyak di tiap daerah ya. Biasanya mangkalnya ya di lampu merah ini. Nah di sini di Kabupaten Indramayu memang ada penanganan dan ada program juga bagaimana kita mensosialisasikan hal ini, terutama ke anak-anak di tingkat sekolah. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya dari PLKB ya, untuk menjelaskan ini sebenarnya ada sosialisasi Pak dari dinas, tidak hanya dari dinas PLKB, dari dinas lain juga ya, kayak dinas sosial tenaga kerja ini berusaha bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Mungkin itu nanti pertanyaannya aja, mangga apa ya, saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan rapat DPRD Kota Kabupaten Indramayu, pimpinan dan segenap anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kendal, Bapak dari SKPD terkait Kabupaten Indramayu, dan juga Bapak dari SKPD Kabupaten Kendal yang kami hormati semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada dasarnya kita melakukan studi komparatif ke Kabupaten Indramayu untuk menambah referensi, kasanah keilmuan dan juga pengetahuan bagi kami untuk implementasi pelaksanaan beberapa kegiatan di SKPD mitra kerja kami. Kebetulan kami di Komisi D mitra kerja dengan masalah kemasyarakatan sosial.
Yang pertama berkaitan dengan kependudukan dengan Dinas Capil, berkaitan dengan pelayanan dasar kependudukan, yaitu pembuatan akte, KK ataupun KTP. Bagaimana proses yang ada di Kabupaten Indramayu itu agar pemerintah hadir lebih dekat kepada masyarakat dalam pelayanan kebutuhan dasar kependudukan, dan apakah ada biaya atas pelayanan kependudukan dasar itu. Dan tanda kutip yang biasa terjadi, apakah di Kabupaten Indramayu ada kayak calo atau apa ya, maksudnya yang menjual jasa untuk pelayanan itu, karena banyak masyarakat yang tidak berani untuk mengurus langsung karena ketidaktahuan atau karena memang kesibukannya, sehingga dia melalui perantara. Terus kalau itu yang terjadi, bagaimana langkah solusi di catatan sipil di Kabupaten Indramayu itu? Yang pertama itu. Yang kedua, untuk update data kependudukan Bapak Ibu di Kabupaten Indramayu ini kami juga minta informasi. Karena berkaitan dengan data kependudukan, kita yakin dan percaya bahwa jumlah kependudukan data ini sangat dinamis dan tidak stagnan atau statis. Sehingga update data ini dilakukan berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, karena kita yakin ada yang keluar masuk data kependudukan, ada yang lahir, ada yang pindah, baik itu pindah kependudukan ataupun pindah alam. Ini kan terutama kan tetap merubah, yang pindah alam, yang pindah kependudukan ataupun yang lahir itu kan keluar masuk. Nah ini proses untuk update data kependudukan ini apa langsung direct dari kementerian, dari pusat, atau memang ada kebijakan tersendiri berkaitan dengan hal itu? Yang tiga, juga untuk mensikapi dan mencari solusi terbaik untuk perubahan data kependudukan ini, bagaimana solusi di Kabupaten Indramayu? Itu berkaitan dengan catatan sipil Pak ya. Yang kedua berkaitan dengan BPPKB, keluarga berencana, yang kami ingin sharekan. Yang pertama, apakah sudah ada perda tentang perlindungan ibu dan anak di Kabupaten Indramayu ini? Kalau memang sudah ada, kami sangat berharap bisa share dan juga bisa kita diberi informasi untuk referensi dan tambahan keilmuan kami, karena kebetulan di Kabupaten Kendal juga masih merintis tentang perda perlindungan ibu dan anak serta persamaan gender. Untuk sosialisasi ke masyarakat yang dilakukan oleh BPPKB, apakah itu melalui bekerja sama dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu atau melalui UPTD, kalau di istilah di tempat kami PLKB. PLKB itu UPTD-nya BPPKB di tiap kecamatan kalau di tempat kami. Mungkin di sini sama juga. Solusi untuk masalah sosialisasi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ini melalui mekanisme seperti apa Bapak Ibu? Misalkan kan sekarang marak sekali kekerasan ibu dan anak, baik itu di KDRT-nya, mungkin di lingkungan sosial juga, apalagi sekarang banyak sekali bermunculan kekerasan terhadap anak usia dini taruhlah, baik itu kekerasan secara fisik dan kekerasan secara psikologis. Sehingga kalau fisik ini mungkin dengan perobatan itu bisa sembuh, tapi yang psikis ini bagaimana dalam menanganinya? Kalau misalkan sudah masuk ke trauma yang lebih akut lagi, kalau sudah depresi, ini bagaimana? Apakah BPKB bekerja sama dengan lembaga lainnya atau SKPD lainnya dalam rehabilitasi hal-hal yang semacam ini? Kami juga minta solusinya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini kami ombyoan bahasa Jawa, bahasa Tegal. Ini maksudnya ombyoan ini sekaligus lah ini. Nanti mungkin kekurangan yang kami sampaikan bisa disempurnakan dari teman-teman. Terus yang selanjutnya, permasalahan yang banyak terjadi di Kabupaten Indramayu itu apa? Tentang masalah perlindungan ibu dan anak serta persamaan gender. Terus bagaimana solusinya? Karena kami
pingin sebuah informasi dan pengalaman di Kabupaten Indramayu itu apa, nanti akan kita sinkronkan relevansi di Kabupaten Kendal itu bagaimana, permasalahan yang terjadi yang sering itu apa hanya KDRT atau kekerasan saran, dan terus solusinya bagaimana untuk menangani hal semacam itu. Selanjutnya ini sebenarnya berkaitan dengan dinas sosial Bapak, karena di tempat kami juga ada beberapa permasalahan yang masih mengganjal di masyarakat dan kami belum bisa mencari solusi yang terbaik, sehingga dalam kesempatan yang terbaik ini kami minta juga informasi-informasi dari DPRD ataupun dari mitra kerja DPRD Kabupaten Indramayu berkaitan dengan database masyarakat miskin ini. Database masyarakat miskin ini juga tidak jauh beda dengan data kependudukan. Cuman bedanya ada tambahan kalau di data masyarakat miskin. Kalau data kependudukan itu kan kelahiran, pindah alam, pindah tempat, nah, pindah alamat, misalkan pindah dari mukim atau pindah alam atau meninggal nih, bahasanya seperti itu. Tapi kalau data masyarakat kemiskinan itu kan tambah lagi satu. Mungkin ada masyarakat miskin yang sudah mampu sehingga harus keluar dari data masyarakat miskin, ada data masyarakat miskin baru karena mungkin gejolak perekonomian keluarga atau sosial masyarakat, sehingga ini akan ada tambahan masyarakat miskin, juga ada pengurangan. Di samping tadi yang seperti dicapil ada yang angka kematian dan ataupun pindah. Nah, ini bagaimana di database di Kabupaten Indramayu, apakah sudah mempunyai pengelolaan database masyarakat miskin sendiri, karena kami menganggap bahwa database masyarakat miskin sangat urgen, sangat vital karena berkaitan dengan kebutuhan dari mitra kerja SKPD yang lain, baik itu Dinas Kesehatan, BPPKB ataupun RSUD. Karena data masyarakat miskin ini juga berkaitan dengan SKTM, surat keterangan masyarakat tidak mampu itu, juga dengan KIS. Apalagi di tempat kami pembagian KIS ini juga masih ada kesenjangan sosial Pak. Ada yang secara de facto itu sudah tidak layak menerima tapi masih menerima. Ada yang secara de jure dan de facto itu berhak menerima tapi tidak mendapatkan. Lah, ini permasalahan-permasalahan seperti ini memang menjadi sangat krusial di kabupaten kota. Lah, kita juga berharap informasi-informasi seperti ini dari Kabupaten Indramayu. Yang terakhir Bapak, peran PKH dan PMKS di Kabupaten Indramayu berkaitan dengan keluarga prasejahtera ini. PKH bagaimana peran sertanya di Kabupaten Indramayu untuk membantu dinas sosial dan juga pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas penerimaan, sambutan dan juga kesempatan kami diterima sangat baik di Kabupaten Indramayu ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah silaturahim yang membawa manfaat baik di Kabupaten Indramayu ataupun di Kabupaten Kendal. Demikian, terima kasih. Arukalam wa ma'afiq ila wa'ami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak, supaya sekalian untuk menjawabnya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan yang kami hormati, segenap jajaran SKPD baik dari Indramayu maupun dari Kabupaten Kendal dan teman-teman anggota Dewan dari Kabupaten Kendal. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kami cukup berbangga, berbahagia hari ini bisa kunjungan di Indramayu. Banyak kesamaan, tapi memang bedanya Indramayu ini adalah yang besar, kabupaten yang besar dengan jumlah penduduk yang cukup besar gitu. Yang kami tanyakan adalah pertama yang berhubungan dengan kependudukan itu target EKTP. Kan sekarang ini kan target EKTP dari pusat ini kan memang harus diselesaikan gitu Pak. Mungkin yang kami tanyakan mungkin bisa sharing Pak, ini yang dengan jumlah penduduk yang lebih besar ini, yang mungkin Kendal bisa ngasong waruh karena Kendal itu ada 956.000 jumlah penduduk gitu. Nah itu
mungkin dengan target terselesaikannya EKTP ini dari Kemendagri ini, langkah-langkah apa yang bisa diupayakan ya. Karena memang kesadaran masyarakat untuk EKTP ini kan cukup, terutama yang kami kendala itu adalah di daerah pegunungan karena kami punya daerah pegunungan, sehingga masyarakat apabila mereka disuruh untuk ngurus persuratan atau data kependudukan ini, pada saat mereka belum butuh itu biasanya mereka ini nggak akan ngurus, tapi pada saat mereka butuh itu karena mungkin akan pergi ke luar negeri ya gitu, atau mungkin anaknya mau sekolah lebih lanjut yang ini baru mereka ngurus itu. Kebetulan Kendal ini adalah nomor 2 Jawa Tengah tentang TKW-nya ya, setelah Cilacap. Kemudian kedua adalah yang berhubungan dengan BPKB gitu. Yang kami tanyakan ini kan sekarang juga dikembangkan di kita itu adalah KB untuk kaum Adam gitu, vasektomi gitu kan, ya vasektomi itu. Nah ini kan dalam taraf ini juga kita sosialisasikan. Kenapa latar belakangnya kan ada beberapa kasus yang ada di ibu-ibu pada saat mereka ber-KB ini, gitu. Kan sehingga dorongan untuk ber-KB ini akan bisa lebih bergairah dalam rangka untuk menekan jumlah penduduk. Gitu. Nah, meskipun Kendal itu juga cukup luar biasa ya, kalau 2000 kemarin pada saat pemilu sebelum 2014 ini di periode kemarin itu jumlah penduduknya 1 juta gitu, lebih gitu, sehingga jumlah anggota dewan ini 50. Tetapi setelah ada EKTP dan cek ulang gitu, evaluasi ulang, ternyata itu masih di bawah 1 juta gitu. Ya kadang-kadang jadi guyonan gitu, karena mungkin ada pagebluk gitu kalau bahasa kita itu, bahasa Jawa itu, atau mungkin ada yang ada, tapi realitanya memang jumlah penduduk kita memang kemarin yang terakhir itu adalah 956.000 jumlah penduduk tersebut. Nah, yang kami tanyakan tentang vasektomi ini, mungkin sudah ada di Indramayu ini menjadi tren baru gitu untuk KB ini. Karena memang, atau mungkin bagaimana cara sosialisasinya itu. Bahkan kemarin difasilitasi juga pada saat Bapak mau ikut vasektomi ini, itu juga akan ada perlakuan khusus gitu, bantuan biaya dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi memang ya mungkin egoisnya kaum Adam ini Bu ya. Ya pengennya golek sing gampang gitu ya. Jadi bebani di ibu-ibu gitu. Nah, padahal di ibu-ibu ini kan urusan KB ini kan ada beberapa hal yang saat ini kalau tidak tepat sasaran kan banyak kasus yang berhubungan dengan kasus KB ini gitu. Nah, mungkin 2 hal ini nambahi dari pertanyaan yang di awal, mungkin melengkapi dari pertanyaan dari Pak Sekretaris tadi. Mohon nanti bisa dikasih jawaban atau mungkin ada share buat kami untuk di Kendal bisa berjalan dengan lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup 2 dulu ya Pak ya. Ya 2 aja itu, nggak usah nambah. Karena waktunya juga. Baiklah, kalau saya simpulkan pertanyaan dari Bapak Jainuddin sama Pak Sulistyo, di sini kita garis bawahi pertama untuk Disduk Capil, yaitu proses pembuatan akte ya Pak ya, dari mulai biaya dan lain sebagainya. Hampir sama Pak sebenarnya dengan di Kendal ya. Untuk masalah pembuatan akte di sini mungkin nanti secara teknis yang menjelaskan nanti dari dinas terkait. Terus dari Pak ini juga Pak Jainuddin terkait dengan perda, di kita ada Pak perdanya, ini ada tahun 2005 Pak, nomor 14 di sini ada, nanti bisa minta di copy di staff. Dan untuk PLKB juga ini penanganan permasalahan ini Pak, terkait dengan perlindungan ibu mungkin ya dan anak di sini bagaimana? Ini memang di Indramayu Pak terkenal dengan dulu Pak ya, dulu dengan RCTI atau disingkat Randa Cilik Turunan Indramayu Pak. Banyak perkawinan dini gitu, pernikahan dini. Tapi alhamdulillah kita juga di sini sudah diatur ya Pak ya, ada aturannya dan kita bisa mengurangi lah angka untuk perceraian. Nanti bisa dijelaskan oleh dari BPPKB. Mungkin untuk
Yang terakhir masalah vasektomi, Mbak. Ini bagaimana prosesnya? Saya persilakan kepada dari BPPKB dulu untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Dengan tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat menyertai kunjungan kerja Komisi D DPRD Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati pimpinan Dewan Pak Muhammad Ali Akbar, juga dari Kendal Pak Nur Rohim. Ini ngambil dari kata-kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nur Rohim. Jadi cahaya dari kasih sayang, insyaallah. Juga para bapak sekalian, teman-teman dari DPRD Kabupaten Kendal yang saya hormati, teman-teman juga dari OPD terkait Indramayu yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya didampingi Kepala Bidang KB ini Ibu Dr. Natrinani MM. Assalamualaikum. Juga saya dampingi Ibu Dr. Anda Ade Suharnani, Kepala Bidang PP Pemberdayaan Perempuan. Seperti apa yang disampaikan oleh dari DPRD Kabupaten Kendal, saya sangat paham betul. Mungkin masih dalam proses penyusunan perda ya. Alhamdulillah untuk perda kami sudah ada dan sudah kami siapkan, Pak. Ini bisa dibawa pulang oleh-oleh, yaitu perda terkini yang kami dapati hasil kerjasama dengan Dewan, yaitu Perda nomor 18 tahun 2012 tentang pencegahan, perlindungan, dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan di Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan judul ini panjang dan terkemot semua urusan. Ya, tahun 2012. Jadi nomor 18 tahun 2012 tentang pencegahan, perlindungan, dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan di Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan ini bisa sebagai bahan pembanding, bukan satu-satunya, dan mungkin daerah lain sudah ada. Dan kami juga ketika proses pembuatan perda jelas ya sama belajar ke daerah sudah duluan punya. Selanjutnya terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi di Indramayu, bahwa memang masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini trennya memang ya naik turun lah, tergantung dari tahap apa ini yang mempengaruhi. Yang jelas untuk Indramayu pada posisi tahun 2015 saja, KTP kekerasan terhadap perempuan itu memang terbilang cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan, karena dari jumlah perkara yang kita proses untuk trafficking itu ada 3, dan yang baru bisa kita selesaikan 1, yang 2 dalam proses. Ini memang perlu waktu. Kemudian KDRT yang masuk perkara di aparat penegak hukum ada 7, kemudian yang bisa diselesaikan 5, masih proses 2. Kemudian tindak kekerasan fisik dari 11 kasus yang kita selesaikan 4, yang 7 masih dalam proses. Ini permasalahan yang kita hadapi, dan dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan, trennya naik. Kemudian untuk kekerasan terhadap anak ini juga sama.
untuk terjadi kekerasan terhadap anak dalam lingkungan rumah tangga KDRT itu ada 3 dan belum terselesaikan masalahnya. Kemudian secara fisik ada 8 juga masih belum terselesaikan semuanya, baru 50%. Kemudian tadi ada meminta penjelasan bagaimana penanganan psikis, ini juga ada 1 kasus. Kemudian penelantaran, diterlantarkan, itu ada 1 kasus dan lainnya 1. Kemudian kekerasan itu untuk laki-laki. Kemudian untuk yang tindak kekerasan anak terhadap kaum perempuannya atau anak-anak perempuan ini lebih tinggi. Untuk berusia anak terjerat trafficking ini mencapai 5 kasus. Kemudian seksual ini yang paling tinggi mencapai 36 kasus dan yang lainnya hanya 1. Kalau melihat dari data ini nampaknya memang Indramayu itu untuk KTP ada 3 masalah yang inti, trafficking, KDRT dan kekerasan fisik. Sedangkan untuk anak-anak itu yaitu KDRT, fisik, psikis, kemudian yang tinggi seksual. Saya tidak tahu bagaimana di Kendal, mudah-mudahan di sana tidak ada. Nah, dari berbagai persoalan kasus ini kami tangani secara komprehensif atau terpadu yang tergabung di dalam wadah namanya P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini sudah diatur di Perda ini. Ya, ini sudah masuk di halaman 15 di pasal 6. Jadi P2TP2 ini dibentuk intinya dalam kerangka untuk pencegahan, untuk perlindungan, termasuk untuk pemulihan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang dilaksanakan secara terpadu, dilaksanakan secara selaras dan berkesinambungan. Karena itu unsur-unsur P2TP2 ini akan terbagi dari berbagai sisi. Pertama dari sisi pencegahan, kemudian juga dari sisi penanganan, sampai kepada dari sisi pencegahan, penanganan atau pelayanan termasuk pendampingan. Kemudian juga ada lagi dalam rangka pemulihan dan terakhir pemberdayaan. Ini sudah ada di Perda, ini sudah diatur, tinggal dipelajari. Nah, kemudian mungkin persoalan yang sangat sulit kita hadapi adalah sekalipun di dalam konsep draft ini atau di Perda ini mengisyaratkan secara terpadu, komprehensif dari berbagai sisi, tapi memang dalam tataran pelaksananya memang masih belum maksimal pelaksanaan dari sebuah tim yang besar itu. Dan untuk kami BPPKB itu ranahnya di pencegahan. Nah, kalau model Polres itu kan di penanganan. Kemudian kalau di Sosnaker sosial di samping pencegahan juga dalam kerangka pemulihan. Jadi ini sudah terbagi-bagi tim ini. Dan secara keseluruhan persoalan-persoalan yang kita hadapi secara komprehensif, prestasi atau kinerja kita pada tahun 2015 mencapai 43%. Mengapa itu tidak tercapai keseluruhannya? Sekali lagi bahwa penyelesaian secara hukum memang perlu waktu panjang. Masalah yang ada kita hadapi tidak semuanya mudah untuk diselesaikan. Dan ini penyelesaian ini bukan oleh BPKB, tapi oleh tim terkait. Kalau penegakan hukum jelas oleh aparat penegak hukum. Kalau misalnya nyangkut masalah kesehatan fisik, nanti oleh jajaran kesehatan. Nanti kalau kait masalah pembinaan psikologis mental, itu Kementerian Agama dengan beserta jajarannya. Jadi ini tim ini sesuai dengan permasalahannya, bergerak masing-masing
dan itu secara otomatis, dan memang koordinasi ada di BPPKB Kabupaten Indramayu. Jadi koordinasinya ada di BPKB. Jadi tugas kami mengoperasikan penanganan dari hulu sampai hilir, tetapi tugas inti dari BPPKB di pencegahan. Kalau pencegahan lebih cenderung ke sosialisasi, ke pelatihan, itu saya kira. Jadi itu lebih cenderungnya ke sosialisasi. Nah tadi pertanyaan sosialisasi, jelas sosialisasi kepada seluruh masyarakat, dan alhamdulillah dukungan komitmen baik dari eksekutif maupun legislatif kita cukup kuat, termasuk juga dalam legislasi di Perda ini. Dan sosialisasi ini juga termasuk dibantu oleh tim penggerak PKK dan Dharma Wanita, termasuk organisasi kewanitaan. Jadi tidak tinggal diam, semua ikut, di samping LSM yang ada, dan bahkan ada LSM yang kelihatannya ikut menangani dari muara hulu sampai ke hilir, ada juga. Dan ini sampai bahkan termasuk penanganan shelternya. Nah kalau bicara tentang rumah aman, shelter, memang Indramayu sudah ada, dan itu ada di Dinas Sosial Tenaga Kerja. Sekalipun belum optimal, gedung sudah ada, tapi tinggal bagaimana mengoptimalkan. Mungkin ini perlu dukungan semua pihak nih, karena memang perlu dana, perlu tenaga, perlu koordinasi, dan segala macam yang diperlukan memang masih belum maksimal. Kita masih rintisan. Karena itu ini masih perlu ditingkatkan kembali dalam rangka penanganan sektor. Tetapi kalau di LSM kita kerjasama dengan pesantren, alhamdulillah, model contoh pesantren As-Sakinah, itu untuk pendampingan, bahkan termasuk untuk pendidikan, kesehatan. Kita di situ ada pos pesantren, pos kesehatan pondok pesantren, ada pelayanan pendidikan, dia diselamatkan pendidikannya, dari sisi mental dia dapat pendampingannya secara maksimal. Termasuk LSM Kusuma Bangsa di Kecamatan Bongas, Indramayu Barat, Pak. Mungkin Pak Ali Akbar bisa lihat ke sana. Termasuk di As-Sakinah sudah berjalan. Itu. Jadi ini masih perlu dukungan yang kuat, komitmen dari semua yang tergabung di tim P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Termasuk juga karena ya padatnya penanganan kasus, jumlahnya kelihatan kecil, tapi kalau satu masalah juga berbobot ya lama kan prosesnya. Ini perlu waktu yang lama. Karena itu ini perlu pendampingan yang kuat dari teman-teman di bidang hukum, sehingga ada kepastian hukum yang tidak berlarut-larut. Itu kaitan permasalahan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian terkait dengan masalah program keluarga berencana. Program keluarga berencana, untuk diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Indramayu ini termasuk kecil, Pak, di Jawa Barat. Dan ini kenapa bisa kita tekan, karena tingkat migrasi kita rendah, daerah pedalaman termasuk ya Pak Ali ya. Tapi kalau model Depok itu sudah 6,7% untuk laju pertumbuhan penduduk. Di kita tahun 2014 ini mencapai 0,65%, mundur tahun 2013 0,41%, tahun 2012 0,35%. Jadi trennya kalaupun naik itu tidak begitu besar. Dan kalau diperadapkan dengan tingkat angka kelahiran, rata-rata angka kelahiran ibu melahirkan untuk Indramayu termasuk ya masih perlu upaya keras dari program kita, yaitu 2,54. Artinya dari seorang ibu itu berkemampuan untuk melahirkan rata-rata 2 sampai 3. Yang kita inginkan 2,1 atau 2,0. Satu ibu melahirkan hanya 2. Cukup 2. Karena itu slogannya kan 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Untuk vasektomi gimana Pak? Vasektomi katanya. Salah satu program keluarga berencana yang paling penting di sini adalah pengendalian fertilitas tadi, angka kelahiran, melalui salah satu metode, yaitu dengan vasektomi ya. Vasektomi ini kita dikenal dengan namanya MOP, metode operasi pria.
Dan beberapa masa lalu tahun 2013 Indramayu belajar ke Situbondo. Jauh mana Kendal ke sini dan Kendal ke Situbondo. Kalau ingin luar biasa bagaimana strategi pengelolaan pencapaian target MOP atau vasektomi, gurunya di Situbondo. Situbondo ya. Nah, dari hasil belajar alhamdulillah Indramayu pada tahun 2015 hampir 200%. 200% dari target. Dan sekarang pada posisi bulan ya 1 Juni, 2 Juni ini bulan berapa? Ya, pada posisi sekarang ini Pak sudah mencapai 75% Indramayu. Ini merupakan satu perkembangan yang bagus ya. Tingkat kesadaran masyarakat terutama kaum pria. Yang dulu kan yang dikhawatirkan, ditakutkan vasektomi itu putus dan tidak bisa disambung lagi. Kalau sekarang bisa. Jadi diputus nanti dilas lagi bahasanya. Dilas lagi. Jadi ibu-ibu jangan takut. Kalau nanti pengen punya anak lagi, Mas dilas lagi. Ya dilasnya 2, dilas itunya, dilas ibunya. Bisa jadi lagi. Demikian juga untuk ibu-ibunya yang MOW. Jadi tidak paten tapi masih bisa ada solusi dan itu bisa. Jadi karena itu ini perlu diinformasikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Ketakutan yang dulu dirasakan oleh kaum pria seharusnya tidak perlu lagi terjadi karena secara medis ini sudah bisa jelaskan. Sudah dicoba, Pak? Ya. Bapak udah mencoba. Saya mah sudah selesai. Oh. Tuh, jadi tidak perlu dicoba. Memang bagusnya dicoba. Jadi ini tidak perlu coba-coba karena sudah paten. Gitu ya. Nah, karena itu kemarin tanggal 31 Mei kita baru saja melaksanakan kegiatan pelayanan MOW 110 Bu, kaum perempuan nih 110 akseptor untuk metode operasi wanita dan 8 MOP karena memang target untuk MOP sedikit. Jadi karena itu pada posisi sekarang Indramayu sudah mencapai 75%. Mudah-mudahan Situbondo sudah 100%. Situbondo Kendal. Nah selanjutnya saya kira kalau kesulitannya itu Pak. Nah upayanya jelas Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan dan seluruh jajaran kita semua ikut bicara. Jangan sampai kemudian yang sini bicara mendorong agar masyarakat ikut MOP atau vasektomi, sisi lain ada yang nakut-nakutin. Ya sudah. Dan itu lebih ke arah pendekatannya keagamaan. Apalagi mohon maaf nih, ya yang berbasiskan pesantren agak sulit Pak. Contoh misalnya wilayah Kerangkeng, Kedokan, Bunder itu tidak pernah mencapai yang besar persentasenya. Tapi kalau Indramayu bagian barat itu paling banyak, terutama di wilayah Kecamatan Kandanghaur, Pantura itu cepat sekali capaian targetnya. Nah ini karena ada kesan bahwa yang namanya program KB itu diharamkan. Dalam ayat yang dikemukakannya wala tulku bi aidiakum ila tahlukah. Mohon maaf kalau salah. Barangkali ada yang hafal ini. Jangan kau bunuh anak-anakmu. Jadi wala tulku bi aidiakum ila tahlukah. Jadi jangan kau bunuh anakmu dengan tanganmu sendiri. Artinya bagaimana sih membunuh itu? Nah, proses medis yang namanya membunuh itu ada nyawanya. Nah pada saat kapan nyawa itu ada? 3 atau 4 bulan. Nah berarti sebelum itu boleh dong aborsi. Itu permasalahan ini berkembang pada akhirnya yang namanya aborsi, ya itu menggugurkan sejak janin itu ada. Ya sudah kalau begitu sama saja.
Berarti begitu ada dan kemudian misalnya ikut program KB nggak bisa. Jadi program KB itu sebelum terjadi. Nah karena itu menurut guru besar di UIN Bandung, Profesor Rahmat Syafi'i, bahwa MOW, MOP, apalagi alat kontrasepsi lain itu diperbolehkan dalam kerangka menjaga kesehatan, dalam kerangka mengendalikan jumlah anak, dan dalam rangka mempersiapkan keluarga yang berkualitas. Tapi kalau alasannya takut punya anak, itu sudah lainnya lain. Jadi ini permasalahan intinya di situ. Nah karena ini mungkin Pak Kiai harus bicara. Kalau bicaranya kita-kitaan, ketika ngadepi Kiai ya repot Pak. Makanya harus Pak Kiai bicara. Saya kira itu mungkin menjelaskan. Ya, barangkali ada yang kurang kita share saja, dan mungkin barangkali ada yang perlu disampaikan dari Kendal untuk Indramayu. Kami juga dengan terbuka untuk bisa sama-sama belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya rasa tadi untuk penanganan masalah perempuan dan anak ini perlu kerjasama semua SKPD Pak. Jadi tidak hanya dari BPPKB saja, karena di sini juga banyak kasus apa yang telah tadi disampaikan. Dalam penanganan ini perlu dari instansi lain juga yang ikut campur. Terus masalah target, alhamdulillah Pak tadi di Indramayu banyak yang mau vasektomi ya Pak ya, hampir sudah 75%. Nah ini mungkin dengan cara pendekatan, sosialisasi juga, terus dukungan dari semua. Nah ini selanjutnya untuk dari Disduk Capil, ini terkait dengan tadi Pak masalah pembuatan akte, prosesnya bagaimana, terus target EKTP juga Pak, target EKTP. Saya persilakan Pak. Singkat saja Pak waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat serta pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak ke Bapak sekalian, karena pada kesempatan yang baik ini secara kebetulan Pak Kepala Dinas sedang melaksanakan tugas di luar kota Pak. Jadi kami kebetulan dari bidang kependudukan dan rekan saya Pak Mono dari bidang catatan sipil nanti akan sebisa mungkin memberikan jawaban terkait dengan permasalahan-permasalahan menyangkut masalah pelayanan dasar, baik kartu keluarga, KTP elektronik maupun akta kelahiran. Sebetulnya intinya sama Pak, baik di Indramayu maupun di Kabupaten Kendal. Permasalahan yang paling pokok terlebih dahulu kepada masalah KTP elektronik. Memang sesuai dengan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 pelaksanaan KTPL dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota, yang sebelumnya dilaksanakan oleh pusat Departemen Dalam Negeri. Dari situ permasalahan banyak yang muncul di kita Pak, karena terkait masalah belangko. Mungkin ini secara umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia, karena memang belangko yang disediakan dari Kementerian Dalam Negeri itu sangat terbatas, sedangkan kebutuhan wajib KTP dari masing-masing penduduk di wilayah kabupaten dan kota itu begitu banyak. Sebagai contoh di Indramayu kita mempunyai target wajib KTP aja kurang lebih hampir 1.300.000-an. Di sini yang sudah kita cetak berdasarkan data yang ada, jumlah cetak KTP itu sudah 1.033.703 wajib KTP. Dari jumlah cetak KTP ini sudah terekam kurang lebih 1.111.592, sehingga masih ada sisa
rekam yang belum tercetak 129.000 kurang lebih. Memang pelayanan dasar ini dilakukan dari mulai tingkat desa atau kecamatan. Kita lakukan perekaman untuk KTP elektronik itu dilaksanakan di masing-masing kecamatan. Di Indramayu ada 31 kecamatan tersebar dengan masing-masing alat perekam atau enrollment di masing-masing kecamatan. Dari situ setelah perekaman melalui sidik jari, iris mata, kemudian juga dilengkapi dengan kelengkapan lainnya, itu secara connect kembali ke data server, dan itu berlanjut ke data server pusat di Kementerian Dalam Negeri. Cetak KTPL mengalami berbagai kendala, Pak, termasuk kesinambungan jaringan, karena sampai sekarang ini juga terdapat gangguan untuk rekam tanggal 26 Mei sampai saat ini tidak bisa tercetak, Pak, karena gangguan memang dari jaringan di server pusat dari Kementerian Dalam Negeri. Mungkin ini terjadi di seluruh kabupaten kota. Karena itu langkah untuk mereka yang kebetulan sangat membutuhkan itu dengan surat keterangan, Pak, surat keterangan yang ditandangani oleh Kepala Dinas Kependudukan untuk kebutuhan masyarakat yang belum menerima fisik KTP. Kemudian untuk encoding ini juga menjadi permasalahan, karena encoding ini adalah untuk KTPL yang sudah dicetak itu harus di-encoding karena menyangkut nanti data itu harus masuk ke Departemen Dalam Negeri, dan itu berkaitan dengan pemberian belangko. Saat ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil hanya memberikan belangko ketika data yang cetak yang ada di kabupaten kota itu bisa terpelihara, artinya dapat terlaporkan secara rutin. Karena itu kebetulan Dirjen Dukcapil yang baru ini sangat dinamis, Pak, jadi setiap saat terus meminta laporan kepada kita dari kabupaten atau kota. Kemudian terkait juga dengan pelayanan kartu keluarga. Pelayanan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu memang diupayakan untuk dapat diselesaikan dalam 1 hari. Itu tekad dari Pak Kepala Dinas untuk, karena penandatanganan KK ini harus dilakukan dengan tanda tangan basah. Kendala yang ada di kami untuk KK ini karena tersebar pencetakannya di 31 kecamatan, yang menjadi kendala adalah di jarak, di transportasi, karena mungkin dari kecamatan di Indramayu yang terjauh itu kurang lebih di Kecamatan Gantar itu mencapai hampir kurang lebih 75 km. Jadi memang membutuhkan waktu, sehingga memang kadang-kadang ada keluhan juga dari masyarakat ketika penyelesaian KK ini melebihi 3 hari atau 1 minggu. Mungkin di situ terjadi kolektif untuk diserahkan ke Disdukcapil. Tapi untuk di Disdukcapil penandatangan dilakukan dalam waktu 1 hari kalau Pak Kepala Dinasnya tidak dalam posisi keluar kota. Nanti juga untuk masalah akte kelahiran, rekan kami dari bidang catatan sipil akan menyampaikan tambahan. Tapi intinya, Pak, bahwa kita dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan perda yang terbaru, karena ada perubahan dasar hukum dengan Undang-Undang 24 tahun 2013, kita sudah menyusun perda nomor 9 tahun 2015. Kita sudah siapkan fotokopinya untuk bisa dibawa oleh Pak dari Komisi B, ini untuk sebagai pembanding lah barangkali untuk penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk. Kemudian juga terakhir ketika kami melaksanakan bimbingan teknis, ada pesan dari Kementerian Dalam Negeri menyangkut tentang percepatan baik itu penerbitan KTPL maupun akta kelahiran. Surat dari Pak Menteri Dalam Negeri sudah kami terima, Pak, barangkali nanti dibutuhkan kita sudah fotokopi. Di sini bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Dukcapil Kabupaten Kota untuk menyelesaikan target KTPL pada tahun 2016 ini.
Karena ketika tahun 2017 kita sudah dihadapkan dengan rencana kegiatan untuk pemberian dokumen penduduk untuk usia 0 sampai 17 kurang 1 hari, itu dengan kartu identitas anak. Jadi mulai 2017 seluruh kabupaten kota di wilayah negara Indonesia ini harus sudah merencanakan pembuatan KIA, kartu identitas anak. Kalau untuk 17 tahun ke atas itu dengan KTP elektronik, tapi yang di bawah sebelum usia 17 tahun itu dengan KIA, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. Tadi juga pertanyaan menyangkut masalah biaya. Biaya ini berdasarkan perda yang baru, awalnya ada denda, Pak. Awalnya ada denda untuk keterlambatan, baik itu KK sebesar 25.000, kemudian akta kelahiran itu ada yang sampai 50.000, KTP tidak ada, kalau KTP sudah gratis. Nah, dengan perda yang baru ini, berdasarkan komitmen dari kami bahwa sejak tahun 2015 denda itu ditiadakan. Jadi semuanya dalam posisi tidak ada denda dan pelayanan gratis. Intinya masyarakat harus mengurus sendiri langsung agar tidak terkendala dengan biaya ketika menyuruh biro jasa atau orang lain, karena dari situ muncul pemberian kepada biro jasa. Sebetulnya pengurusan itu adalah tidak ada pungutan biaya ketika langsung diurus oleh yang bersangkutan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi itu intinya, Pak, yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti rekan saya dari Catatan Sipil bisa menambahkan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat sehingga kita di siang hari ini bisa hadir bertatap muka dengan Bapak sekalian dari Kabupaten Kendal, Komisi D Pak ya. Ya. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jainuddin tadi terkait dengan pelayanan dasar tentang dokumen kependudukan. Tadi disampaikan oleh Pak Bambang bahwa memang penerbitan dokumen kependudukan baik itu KTP, KK maupun akta kelahiran itu dibebaskan dari biaya denda maupun memang tidak masuk dalam retribusi seperti itu. Karena memang sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pak Jokowi, artinya nawacita pertama bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Pemerintah daerah sudah membuat regulasi yang terkait dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 2006 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Artinya sepanjang masyarakat itu hadir untuk mengurus dokumen kependudukannya sendiri di Dinas Kependudukan, itu memang kita tidak ada biaya alias free gratis. Seperti itu, Pak. Terus terkait dengan update data kependudukan. Ini setahu saya update itu selalu dilakukan karena apa? Karena aplikasi yang sudah diterapkan di seluruh kabupaten kota itu sudah ngelink dengan Depdagri. Artinya manakala terjadi mutasi, baik itu mutasi masuk maupun mutasi keluar, itu dengan sendirinya aplikasi itu akan koneksi langsung. Artinya jumlah kependudukan sendiri secara dinamis akan selalu bertambah seperti itu. Artinya tidak mengenal apakah itu dilakukan update setiap 1 semester atau setahun sekali, tidak, tapi dilakukan setiap saat. Metode yang kita pergunakan metode registrasi, Pak. Artinya gambarannya seperti inilah. Di Indramayu ini banyak warga dari luar, Pak, Lamongan. Memang di SC itu banyak, Pak. Kalau malam itu dia dagang lamongan. Walaupun dia telah menetap di sini sampai 10 tahun atau 15 tahun, tapi secara de facto dan de jure-nya dia tidak
registrasi itu dianggap masih belum penduduk Kabupaten Indramayu seperti itu. Sepanjang memang tidak bisa dibuktikan dengan dokumen kependudukan seperti itu. Nah, selanjutnya perubahan data kependudukan mungkin ada korelasinya dengan saya sampaikan di awal tadi. Terus tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komisi D, Pak Nur Rohim dari Kendal. Sampai hari ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil masih ini perangkat daerah Pak, belum vertikal. Memang regulasi yang baru itu ada ketentuan bahwa kepala dinas dan struktural itu diangkat oleh menteri atas usul bupati atau wali kota seperti itu Pak untuk kabupaten. Tetapi secara definitif masih merupakan perangkat daerah, mungkin seperti itu Pak, koreksi sedikit. Terkait dengan mungkin Pak, biro jasa lah ya, biro jasa atau broker atau itu ya, memang sepanjang masyarakat itu hadir langsung kita free Pak, manakala memang dia, tetapi yang broker secara hukum dia itu mempunyai badan hukum biro jasa itu belum ada Pak. Paling juga ya perangkat daerah, perangkat desa maupun orang kecamatan yang hadir ke kita gitu, seperti itu. Nah, otomatis manakala mereka memerintahkan atau menyuruh, berarti kan manakala dia harus minum ya harus minum, seperti itu Pak. Manakala dia harus makan. Mungkin itu yang menjadi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Saya rasa cukup ya Pak Bu. Oke, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan cenderamata kepada yang terhormat pimpinan dimohon untuk ke depan.